Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Naufal dari D3 Farmasi Tikes Muhammadiyah Klaten. Di sini saya akan mewawancarai seorang tokoh Desa Nglodokan, Ketua RW 06 Desa Nglodokan juga. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan membahas tentang Pancasila dan hukum yang ada di dalamnya. Untuk Pak RW sendiri, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat dan baik-baik saja keluarga. Insya Allah kita diberi kesehatan semuanya, diberi kesehatan oleh Allah, semua bangsa Indonesia diberi kesehatan. Jadi kita dalam kondisi aman terkendali. Langsung saja ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama, apa itu Pancasila menurut Pak RW sendiri? Kalau menurut pribadi saya, Pancasila itu adalah alat untuk pemersatu bangsa. Nah, dan Pancasila itu tidak bisa diganti dengan apapun, karena dengan adanya Pancasila bangsa Indonesia dapat menyatukan seluruh penduduk warga Indonesia. Oke. Tadi Pak RW bilang kalau Pancasila itu pedoman dan juga pemersatu bangsa. Terus peran penting Pancasila di Indonesia itu apa Pak? Peran penting Pancasila di Indonesia kalau menurut saya, ya itu alat untuk pemersatu bangsa itu. Jadi pada intinya dengan adanya Pancasila kita mempunyai satu pandangan yang sama. Kalau kita berbeda suku dan budaya, tapi dengan adanya Pancasila itu kita bisa memandang satu tujuan kita untuk mencapai tujuan Indonesia Jaya, ya, dengan adanya Pancasila itu untuk alat pemersatu bangsa. Nah, jadi ya intinya kan beda-beda pulau, beda-beda adat, beda-beda suku, tapi dengan adanya Pancasila bisa bersatu kan ya? Betul ya. Terus pertanyaan ketiga, kan tadi udah bilang kalau sebagai pemersatu bangsa yang sudah bagus lah untuk Indonesia, tapi sudahkah tercapai tujuan Pancasila di Indonesia? Nah begini. Kalau menurut pribadi saya, mungkin sudah tercapai, kemungkinan sudah tercapai. Cuma dalam perjalanan suatu bangsa, dalam perjalanan demokrasi khususnya di Indonesia, itu dari zaman dulu masih ada riak-riak yang harus dibenahi. Jadi ini suatu tugas dan PR buat mereka-mereka yang duduk di Jakarta untuk mengendalikan dan mewujudkan Indonesia yang benar-benar bersatu. Nah, itu nanti tugas mereka-mereka yang duduk di atas. Tapi secara garis besarnya saya sudah mengapresiasi dengan adanya Pancasila kita bisa bersatu. Terus ngomong-ngomong soal Pancasila nih Pak, pastikan juga nggak terpaut jauh kan dari hukum. Ya. Ada Pancasila pasti ada hukum. Mengambil sila kelima di Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan soal hukum, apakah sudah adil hukum di Indonesia kita tercinta ini? Ya, adil dan tidak itu nanti tergantung dari sudut pandang
kita memandangnya dari mana. Tapi secara umum saja, Secara garis besar. secara garis besarnya saja, sudah adilkah produk hukum di Indonesia? Saya hanya bisa ngomong begini, ya adil, karena saya orang awam begitu saja. Tapi sebenarnya kalau masalah adilkah produk hukum di Indonesia, sudah adilkah produk hukum di Indonesia, itu tergantung dari sisi mana kita memandang. Iya, sebab banyak orang-orang yang harus berhadapan dengan hukum itu di salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Nah, itu berarti tidak adil dari sudut pandang mereka sendiri begitu. Jadi kalau di Indonesia menurut saya adilkah? Ya, Secara garis besarnya adil. Nah begitu. Berarti entah soal pemersatu bangsa, Pancasila ataupun hukum, Indonesia masih punya banyak sekali PR ya Pak. Terus yang terakhir nih Pak, harapan untuk Indonesia ke depannya itu apa dari Pak Joko sendiri, Pak RW sendiri? Harapan untuk bangsa Indonesia ini begini, dari hati kecil saya hanya bisa ngomong begini, kalau bisa Indonesia memang sudah bagus dan sudah maju dari perjalanannya, kita merdeka sampai sekarang sudah bagus, cuma masih ada kendala di sana sini. Itu masih harus dibenahi bersama-sama, tidak hanya dari orang atas atau orang-orang pemerintahan, tapi kita saling bekerjasama, iya, dari orang pemerintahan dan rakyat itu sendiri. Jadi monggo tolong ini di garis besari bahwasanya masih ada banyak itu PR buat kita semua, semua bangsa Indonesia. Itu satu, masalah Pancasila tolong nanti benar-benar dihayati, karena dengan menghayati Pancasila kita bisa menyatukan perbedaan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Nah, terus mengenai produk hukum di Indonesia itu khususnya karena di Indonesia itu masih banyak produk hukum tinggalan zaman penjajah. Itu tolong orang-orang yang di atas sana yang berkepentingan tolong dibenahi bagaimana sisi produk bisa diterapkan di Indonesia, karena beda karakternya, dan lagi masih perlu dan banyak kemungkinan itu pembenahan dari sisi aparatur penegak hukum itu sendiri. Jadi adil atau tidakkah produk hukum di Indonesia itu tergantung juga nanti dari aparatur penegak hukum itu sendiri. Nah, kalau aparatur penegak hukum bisa menerapkan hukum itu secara adil dan tidak punya tendensi, insya Allah Indonesia akan tenang dan insya Allah Indonesia akan jaya. Majulah ya Pak. Ya. Sebenarnya sih dari sisi kita memandang sudah bagus, cuma adalah yang harus ditingkatkan. Ya, jadi tidak harus kita puas dengan apa yang sudah kita capai, kita harus tetap mencari pembenahan di sisi mana kekurangannya harus kita cari, kita tutupi atau kita perbarui bersama-sama. Seluruh komponen bangsa Indonesia, seluruh warga Indonesia untuk mencapai satu titik kesatuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Iya, benar. Karena
bangsa yang kuat terlahir dari rakyat yang cerdas dan juga aparat pemerintah yang cermat. Betul, betul sekali Oke. itu ya. Mungkin segitu dulu wawancara kami. Lebih tepatnya ngobrol-ngobrol santai loh. Ya, yang Untuk, monggo. untuk Pak RW, makasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya beristirahat. Ya, Bisa lagi ketemu terus ngobrol-ngobrol santai kayak gini supaya ya wawasan saya bisa, wawasan semua yang nonton bisa luas dan tidak hanya monoton itu saja. ya, terima kasih. Saya tidak merasa terganggu dan mohon maaf bila dalam penyampaian saya pendapat saya ada yang tidak berkenan. Saya mohon maaf karena ini hanya pendapat pribadi. Sekali lagi, bila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak punya tendensi dan niat menjelek-jelekan seseorang. Ini hanya ungkapan dan perasaan pribadi, begitu ya. Murni pendapat pribadi Iya. dari seorang rakyat biasa. Ya. Oke, mungkin segitu dulu videonya. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.